kita beri kemuliaan buat Allah kita, buat Raja di atas segala raja. Kita mau siapkan hati kita masuk ke hadirat-Nya. Haleluya, kita akan tundukkan kepala, kita akan siapkan hati, hidup kita, semua yang ada di dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah, untuk merasakan hadirat-Mu lebih lagi, untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi, untuk menerima pertolongan untuk setiap kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami semua datang di bawah kaki-Mu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau mengatakan kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kuasai setiap kami, kuasai setiap hidup kami Tuhan.
lebih lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh membuat hidup kita menjadi semakin seperti Kristus. Haleluya. Lewat satu pujian kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran. Katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau bersamaku. Amin. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang
bukan karena kekuatan kegagahan kami, tapi karena kasih karunia yang Kau berikan, anugerah-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah. Dan kami tahu setiap kali kami beribadah pasti mendatangkan keuntungan bagi kami. Asal kami dengan segenap hati kami mencari Tuhan. Dengan segenap hati kami merindukan hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang memberikan kami kemenangan melewati segala badai kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Tuhan membawa berkat untuk setiap kami. Karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Bahkan saat ini kami yakin Engkau-lah jawaban dari semuanya. Dan firman-Mu itu menjadi jawaban, menjadi rema untuk setiap kami. Urapi kami sekalian, berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu, supaya mata iman kami, hati kami tertuju kepada firman Tuhan. Dan Tuhan tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan mengurapi, memimpin. Karena Tuhan yang tahu apa yang kami perlu saat ini. Terima kasih Tuhan, berkarya terus Roh Kudus. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang siap terima firman Tuhan, kita berkata amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam surat 3 Yohanes pasal 1, ya memang cuma satu pasal ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 3 Yohanes pasal 1 atau satu ayat saja, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan berkata, salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Bagiku tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Ayat yang baru kita baca ini adalah salam atau yang disampaikan oleh penatua. Yang dikatakan penatua sini adalah Rasul Yohanes yang berkata dan menyampaikan kepada Gaius yang kekasih. Gaius ini adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dan dia melakukan hal-hal yang benar dan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Rasul Yohanes mengatakan saudaraku yang kekasih. Dan Rasul terus berdoa supaya Gaius ini dalam keadaan yang baik-baik dan sehat saja. Baik dan sehat saja di dalam segala sesuatu. Jadi berarti melingkupi semua kehidupan, rohani, jasmani, semua kehidupannya dalam keadaan baik dan sehat, ya. Dan dikatakan di situ dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi untuk mendapatkan kesehatan di dalam kehidupan jasmani, dalam kehidupan apa yang dijalani oleh Gaius, dia harus mengalami jiwa yang baik, jiwa yang sehat, ya. Di dalam kehidupan jiwa yang baik dan sehat ini akan melahirkan kehidupan jasmani yang sehat, yang baik. Dan tentunya Gaius ini akan menerima banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sebab itu pagi hari ini judul firman Tuhan berkata, kunci untuk mengalami kebaikan Tuhan atau hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Ya, puji nama Tuhan. Kita lihat di sini Rasul berdoa untuk Gaius. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, buat kita sebagai umat Tuhan, kita percaya kalau kita mau kita punya kehidupan yang sehat,
baik kehidupan keluarga, kehidupan dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kita lakukan, kerjakan, semua baik-baik adanya. Harus yang kita utama, jiwa ini harus sehat, jiwa ini harus kuat. Kalau jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, 3 hal ini harus dijaga dengan benar, dan dijaga dengan apa? Dengan pimpinan Roh Kudus dan dengan firman Tuhan. Ya, dan dikatakan Rasul mendengar itu kesaksian dari orang-orang yang mengatakan tentang kehidupan gayus yang baik, kehidupan gayus yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Rasul mendengar itu dari orang-orang yang menyampaikan. Dan kemudian Rasul mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan ini juga menjadi kesukaan Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan hidup di dalam kebenaran. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cepat bagaimana supaya kita juga dapat mengalami hari-hari yang baik, mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam segala hal yang kita harus jalani dalam hidup ini, supaya kita juga mengalami yang baik. Karena firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik itu asalnya dari Allah. Katanya surat Yakobus ya, karena salah itu katakan setiap pemberian yang baik itu asalnya dari Allah. Nah, sebab itu pagi hari ini dengan cepat kita akan lihat dari ayat yang tadi yang kita sudah baca. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, ya, saya bacakan kembali. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Yang pertama, yang baik dalam kehidupan gayus, ya, terjadi di mana kebaikan Tuhan dinyatakan, dan juga kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ini adalah kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Berarti kita hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran berarti orang itu hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan itu yang memberikan kita kemerdekaan. Merdeka dari rasa khawatir, rasa takut, ya, rasa kecewa, rasa sakit hati, pahit hati, atau apapun yang terjadi di sekitar kita mungkin datang dalam hidup kita saat ini. Kita akan dimerdekakan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan jangan khawatir, banyak orang berkata, bagaimana saya bisa hidup benar dalam keadaan situasi dunia seperti ini? Di sekitar saya begitu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi sehingga orang keluar dari firman. Karena orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar, dia akan terus berharap kepada firman, akan terus hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana saya bisa melakukan sedangkan situasi keadaan seperti begini? Firman Tuhan coba kita baca dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti terjadi. Ya, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu, perintah Tuhan, perintah firman Tuhan, dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Jadi kita akan menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan kalau kita mau melakukan segenap perintah firman Tuhan dengan setia. Dan ada firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu tidak berat. Ketika asal kita berkata, Tuhan aku mau, ya, aku mau berusaha. Dan kalau kita mau berusaha, Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk kita bisa hidup dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita percaya
orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sampai anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 dikatakan, itu Mazmur berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Jadi dari mudanya sampai tua, Mazmur berkata, tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya sampai meminta-minta roti. Berarti mereka hidup di dalam berkat Tuhan, mereka hidup di dalam pimpinan Tuhan, mereka hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga apapun yang diperlukan, yang dibutuhkan, semuanya Tuhan menyediakan. Bahkan kalau mau mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang lebih dulu, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Ya, tetapi dalam semuanya itu, ini membutuhkan ketaatan, Bapak Ibu Saudara ya. Ketaatan itu sangat dibutuhkan. Sekarang kita sudah banyak mengerti firman ya, kita banyak mendengar firman, mungkin banyak kita lihat dari YouTube, dengar dari YouTube dan lain sebagainya, banyak firman ya. Mungkin kita juga membaca, dan saya percaya setiap kita juga setiap hari ambil bagian untuk membaca firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita telah kita tahu kita harus belajar untuk taat. Taat berarti dengan taat kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekali lagi, belajar. Tidak ada orang yang langsung bisa, tapi kalau mau belajar, Roh Kudus akan menolong setiap kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kita tahu perintah Tuhan itu akan membawa kita kepada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Ya, dalam ketaatan itu berarti kita mau belajar taat. Ya, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita mau belajar taat dalam waktu untuk Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa atau kita melakukan sesuatu, kita ingin Tuhan menjawab, dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Dengan cara Tuhan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah agendakan. Jadi yang pertama, untuk bisa mengalami hari-hari yang baik, mengalami kebaikan Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan kita bisa menjadi benar kalau kita mau belajar mentaati setiap perintah Tuhan dengan setia dan dengan ketaatan. Yang kedua, kita baca dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Sini dikatakan, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, judulnya riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, kita akan menerima kebaikan Tuhan, mengalami hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan untuk setiap kita kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah di antara orang-orang sezamannya. Saat itu orang-orang pada zamannya Nuh, ya Bapak Ibu Saudara, mereka hidup benar-benar hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayatnya 11 ya. Tadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 berkata, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguhlah rusak. Benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi Nuh berada di tengah-tengah keadaan yang rusak. Bumi rusak, manusianya rusak, dengan moralnya rusak, dan semuanya Tuhan katakan rusak dan sungguhlah sangat-sangat rusak, atau rusak dengan benar. Tapi kita lihat Nuh bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia bergaul dengan Allah ya. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita juga menjaga pergaulan kita. Hati-hati. Saat ini banyak hal yang ditawarkan kepada kita yang seakan-akan kelihatannya, oh kok jalannya baik, jalannya kelihatannya indah, jalannya kelihatannya oh menyenangkan. Tapi hati-hati ya, kalau dari Tuhan pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Tapi kalau tidak, bukan dari Tuhan. Karena kuncinya itu Tuhan sudah berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara.
kalau saudara mau membuka pintu, tentunya harus ada kunci untuk pintu tersebut yang pas ya Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak pas, dicoba pasti tidak bisa. Saya sering suka salah kunci Bapak Ibu Saudara. Saya mau buka pintu, saya ambil kunci, saya nggak lihat itu kuncinya memang untuk pintu itu atau tidak. Saya coba, oh nggak bisa, coba lagi, nggak bisa. Sampai ketemu kunci yang pas, oh ini benar. Kalau kuncinya pas pada waktu kita pakai untuk buka pintu itu, maka pasti dia akan klik bunyi dan pintu itu terbuka. Begitupun pintu anugerah Tuhan, pintu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, itu sesungguhnya Tuhan sediakan buat kita pintu itu. Tapi kuncinya di tangan kita. Adakah kita mau hidup benar sebagai pilihan dan keputusan kita? Dan adakah kita mau hidup bergaul dengan Tuhan? Karena orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang pastinya dia mau melekat kepada Tuhan. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia ingin selalu dekat kepada Tuhan. Tentunya dia ingin supaya betul-betul kehidupannya dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Berarti Roh Allah ada dalam hidup kita, yang membuat kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di luar pimpinan Roh Kudus, di luar kuasa dari firman Tuhan, tidak ada manusia yang bisa hidup dan berjalan dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata dalam Kejadian, sejak awal dunia ini dikatakan manusia itu hatinya condong kepada yang jahat. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya, kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, biarlah kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan Tuhan atas kita tetap tidak akan digoyahkan. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara saya tidak akan tersandung dengan keadaan yang ada di sekitar kita saat ini. Kita tetap mempertahankan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Tuhan, tentunya bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, atau firman Tuhan tinggal dalam kita minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Tentunya yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Kita baca satu ayat lagi dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau dekat, melekat kepada Tuhan, kita mau bergaul dengan Tuhan, maka itu menunjukkan kita orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan bergaul karib. Bukan hanya bergaul, bisa bergaul karib, berarti sangat dekat, sangat melekat, sangat ada di hati Tuhan kehidupan kita ini sebagai umat Tuhan. Kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, ya, dan dikatakan perjanjiannya. Jadi apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan perbuat, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, karena kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Ingat, Abraham sebelum Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan beritahu kepada Abraham, karena Abraham adalah sahabat Allah. Bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan selalu menyatakan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah menjadi umat Tuhan yang benar-benar bisa mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang kedua, ya. Jadi yang kedua, hidup bergaul dengan Allah. Dan yang ketiga, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau mendapat yang baik dari Tuhan, kebaikan Tuhan dan hari-hari yang baik, kita harus hidup beriman, percaya kepada janji-janji Tuhan, seperti yang Abraham lakukan. Ya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, karena saat itu Abraham sudah lanjut usia,
Sarah istrinya sudah lanjut usia, dan untuk mendapatkan anak secara pikiran manusia itu tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Ya, secara pikiran manusia mengatakan tidak mungkin. Tetapi Abraham tahu bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang tidak digenapi. Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, semua pasti digenapi. Ya, katanya Yosua 21 ayat 45. Ya, semua yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi, karena Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia bisa gagal, ya, mungkin melakukan sesuatu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, atau dalam apa saja bisa gagal. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu buat kita, pasti terjadi. Asal ada keseimbangan antara kita dengan Tuhan. Banyak kali kita berpikir, oh kalau kita percaya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Tapi Tuhan katakan Allah akan bekerja sama dengan kita. Jadi Allah tidak bekerja sendiri, tapi Allah bekerja sama dengan kita. Ini keseimbangan yang Tuhan minta. Setiap kali perintah Tuhan datang, pasti ada hal yang harus kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, ya, yang dikatakan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan beri kelimpahan. Tetapi ada yang harus kita lakukan, cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi setiap apa yang Tuhan sampaikan, pasti ada hal yang Tuhan mau kita ikut bekerja di situ. Ya, kalau kita mau berusaha, maka Tuhan yang akan melengkapi dan menyatakan semua itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Tuhan mau kita sebagai umatnya harus ikut bekerja bersama-sama, ya. Nah, di sini dikatakan Abraham percaya, walaupun mungkin tetangga-tetangganya semua tertawa, atau orang sekitarnya, mungkin ada keluarganya juga yang lain juga tertawa. Ya, memikirkan Abraham ini rupanya orang stres. Masa sudah umur segitu kok masih berharap punya keturunan? Tidak mungkin. Tapi karena dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji setia, dia walaupun tidak ada dasar, dia tetap percaya. Dan kita lihat terjadi, ya, seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kisahnya dalam Kejadian dan seterusnya, terjadi. Abraham mendapatkan anak Ishak dalam usia yang sudah sangat tua. Jadi harus menunggu 25 tahun, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berdoa 1 tahun, 2 tahun, kita sudah merasa Tuhan kok tidak jawab doa saya, ya. Kita berdoa untuk sesuatu hal, kita berpikir kenapa Tuhan tidak jawab? Mungkin Tuhan itu tidak dengar doaku, atau mungkin Tuhan itu sudah lupa akan janji-janjinya. Kita mulai coba-coba beralih kepada yang lain. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita seperti Abraham, 25 tahun dia nunggu, tetap firman Tuhan tergenapi. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu-waktu kita menunggu itu berarti kita ada di ruang tunggu. Di situ Tuhan mau berbuat sesuatu untuk kita. Amin. Kita tidak hanya dapat berkat saat itu, tidak hanya dapat jawaban doa, tapi kita diberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pengharapannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu adalah proses yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Lewat waktu saat kita menunggu, lewat pergumulan kita, Tuhan mau jadikan kita umat Tuhan yang dewasa. Karena hanya umat Tuhan yang dewasa yang bisa menjadi mempelai Kristus pada waktu Kristus datang kembali. Ya, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bawa kita makin hari makin naik, makin hari makin naik menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sediakan. Jadi yang kedua, kita harus hidup percaya akan janji-janji Tuhan. Ya, dalam ayat yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-22, Tuhan sendiri berkata, karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kalau saya baca dari ayat yang sebelumnya, ya, dari ayat ke-18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
yang kembali tadi. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Jadi Abraham waktu terima janji itu 75 tahun, ini sudah 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Bel ini juga di pegangan kita. Kalau kita sudah terima janji Tuhan, kita yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Tuhan telah janjikan. Kalau Tuhan berkata, aku menjadi pembelamu, kalau kamu berdiam diri, aku yang akan bekerja untuk kamu, aku berperang untuk kamu. Yakin Tuhan pasti menjawab. Hanya Tuhan mau kita sabar, ya, tekun menantikan Tuhan. Jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Tapi kalau kita sabar menantikan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, Tuhan pasti menjawab kita. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kita rindu juga supaya apa menjadi kerinduan kita, doa kita, pergumulan kita, apapun semua yang terjadi dalam hidup kita belum mendapatkan jawabannya itu. Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya menurut kebaikan Tuhan. Ya, yang keempat, Yosua pasal 1, Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kembali lagi dikatakannya, berhasil dan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Luar biasa janji Tuhan kepada Yosua, ya. Benar-benar Tuhan mau menyatakan bahwa Yosua ini disertai Tuhan. Jadi yang keempat, kalau kita mau menerima yang baik, menerima yang indah, menerima hari-hari yang baik, keberhasilan, keberuntungan di dalam kehidupan kita, kita harus hidup tetap kuat, teguh hati di dalam Tuhan. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua. Mulai ayat 6 sampai ayat ke-9, sampai 3 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena firman Tuhan berkata, hati ini penipu, Bapak Ibu Saudara, ya. Sering hati ini licik katanya, ya. Sebab itu Amsal juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak jaga hati, kadang-kadang kenyataan yang kita lihat, kita dengar, yang kita alami juga mungkin membuat kita mulai goyah, mulai bimbang. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita seperti kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pegang janji Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dari semua firman yang Tuhan sampaikan, tidak ada satu yang tidak digenapi, semua pasti digenapi. Firman Tuhan ada berkata, setiap firman yang Tuhan perintahkan, Tuhan suruhkan, akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saatnya sekarang kita mau kuatkan dan teguhkan hati kita, supaya apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jangan kita berkata, situasi keadaan seperti ini, semuanya sulit.
baik dalam pekerjaan, baik dalam segala hal yang kita alami seperti saat ini. Semua mengatakan di mana-mana susah, sukar, sulit, akan datang masa-masa yang sukar. Ya memang sih firman Tuhan sudah berkata, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Itu sudah pasti terjadi. Tapi jangan takut, orang benar dipelihara Tuhan. Asal kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Tuhan, tetap percaya beriman kepada Tuhan, tidak melihat masalah yang besar, tapi kita lihat Tuhan kita yang maha besar. Amin. Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang membawa Israel jalan melalui laut, yang membelah laut, membelah sungai Yordan, mereka bisa melewati. Tuhan yang membuat tembok Yeriko roboh, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan kuasa Allah. Pagi hari ini juga Tuhan mau beritahu kepada kita, jangan khawatir. Mungkin ada hal mustahil di depan kita, ya. Mungkin ada hal yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, tapi ingat, jalan dari Tuhan tetap terbuka. Amin. Pintu dari Tuhan tetap terbuka. Tapi saya katakan tadi, kuncinya di tangan kita. Adakah kita hidup takut akan Tuhan? Adakah kita hidup dalam kebenaran? Adakah hidup kita bergaul dengan Tuhan? Adakah hidup kita tetap teguh hati dan tidak goyah, tidak bimbang? Ingat, iblis itu mendakwa, Bapak Ibu Saudara. Sering mendakwa umat Tuhan. Kamu tuh tidak pantas, kamu tuh tidak layak, doamu tuh tidak didengar Tuhan, dan sebagainya dikatakan untuk melemahkan kita. Tapi kita mau berkata, ya, bahwa kita adalah umat Tuhan, dan kalau kita mau belajar hidup di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan jadikan kita umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Yosua bisa mengalami kebaikan Tuhan, bukan diri dia sendiri saja, tapi dia bisa membawa bangsa Israel sampai menyeberang masuk ke tanah Kanaan, mewarisi janji-janji Tuhan. Karena apa? Yosua mau tetap teguh hati, tidak goyah, tetap percaya, ya, tetap kuatkan imannya kepada Tuhan, dan dialah yang akan memimpin bangsa Israel masuk untuk menerima janji-janji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu bukan kekuatan manusia. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya, bukan kekuatan kita manusia. Walaupun orang berkata, oh aku punya teman orang kuat, orang punya kedudukan, ya, orang yang punya pengaruh. Bapak Ibu Saudara, manusia itu semua terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, Dia yang berkuasa. Dan kalau Tuhan yang berkuasa itu ada di pihak kita, maka kita jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jangan kita khawatir, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Asal tugas kita, serahkan diri kepada Tuhan, percaya beriman, tetap kuatkan hati, teguhkan hati, tidak bimbang, tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot, tapi kita mau arahkan pandangan ke depan kepada Tuhan kita yang maha besar. Dan Tuhan yang maha besar itu yang akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10, ya. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Yang terakhir, yang kelima dikatakan kita mau hidup belajar menabur yang baik. Karena firman Tuhan kata jangan sesat, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau orang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari perbuatan daging itu. Tetapi kalau orang yang menabur dalam roh, menabur dalam kebenaran, dia akan menuai hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kalau kita mau menerima yang baik, taburlah yang baik. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, bahkan yang mengikuti cara-cara dunia. Terutama sekarang saat ini kita lihat keadaan pekerjaan, keadaan situasi ekonomi yang sulit. Banyak orang pakai cara-cara yang tidak benar. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, pakailah cara yang dari Tuhan. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Yakin, sekali lagi yakin bahwa Tuhan sanggup untuk melimpahkan berkat-Nya kepada setiap orang yang takut akan Dia. Ya, kita percaya, kita yakin apa yang kita kerjakan. Tadi seperti Yosua dikatakan, engkau akan beruntung dan berhasil jikalau engkau hidup berhati-hati menurut apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak mencari pertolongan dari dunia ini, termasuk diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia hidupnya tidak diberkati. Bahkan di situ dengan jelas dikatakan akan terkutuk, kata Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Tetapi ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita yakin, percaya kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup kita, dan Tuhan akan menyediakan semua yang terbaik untuk kita sekalian. Ya, jadi kalau kita menabur yang baik, menabur dalam kehendak Tuhan, ya, dan kita juga mau tetap menabur dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan. Tetap lakukan terus. Satu saat kita akan menuai. Puji nama Tuhan. Ya, kesimpulannya yang pertama, kalau kita mau menikmati hari yang baik, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam segala hal apapun dalam hidup kita, supaya kita mengalami yang baik, yang sehat. Yang pertama tadi kita dikatakan kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus hidup bergaul dengan Allah, dekat melekat kepada Tuhan. Setiap saat waktu jangan lepas dari Tuhan, tetap ada pada kehendak Tuhan, tetap jalan di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, kita mau hidup percaya akan janji-janji Tuhan, tidak bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang percaya, maka Tuhan katakan jadilah seperti imanmu. Ya. Dan yang keempat, kita mau tetap kuat dan teguh hati. Apapun yang kita alami, kita tidak akan mundur, kita tidak akan menjadi lemah, tetap semangat. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru, akan terbang seperti Raja Wali naik tinggi, melewati badai yang datang dalam kehidupan itu, dan dia akan menjadi pemenang, akan lebih dari pemenang. Dan yang terakhir, kita mau menabur dengan yang baik, menabur kebenaran, menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tapi orang yang menabur dalam daging, hati-hati, waspada, akan menuai kebinasaan. Mungkin sekarang dia kelihatannya jaya, dia kelihatannya hebat, tapi pada akhirnya nanti kebinasaanlah yang akan dialami. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup dalam Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Allah, kita berjalan sesuai firman Tuhan, kitalah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menerima yang baik bahkan terbaik Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima dengan iman, dan kita menjadi umat Tuhan yang lebih dari kemenangan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Diberitahu lewat firman Tuhan supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ada hal yang harus kita lakukan. Hidup di dalam kebenaran,
bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan, beriman, percaya kepada janji Tuhan, kuat dan teguhkan hati kita dalam segala situasi kondisi, dan tetap menabur yang baik. Tuhan berkati kita sekalian. Beberapa waktu ke depan nanti akan dilaksanakan baptisan air. Ya, jikalau ada mungkin Bapak Ibu Saudara ya yang rindu untuk mengikuti baptisan air, silakan berdoa ya supaya dengan mantap nanti bisa beritahukan kepada kami ya untuk mengikuti pelaksanaan baptisan air di beberapa waktu ke depan. Dan tentunya memang sebelum pelaksanaan baptisan air ada pengarahan-pengarahan yang harus diberikan untuk bisa mengerti dan memahami tentang baptisan air dengan baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan katakan bersama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Sungguh benar Tuhan, Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau mau untuk menolong kami, untuk menepati setiap janji yang sudah Kau berikan buat kami. Karena itu kami mau lakukan bagian kami, hidup di dalam kebenaran, bergaul dekat dengan Tuhan, beriman, tetap percaya kepada janji Tuhan, kuat dan teguh hati, serta menabur yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kami yakin kebaikan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kami. Di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar sekalipun, tetap kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh boleh mengalami, menerima kebaikan Tuhan dari sehari ke sehari. Oh, kasih setia kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan, terus nyata, terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GPI Rahel, Tuhan berkati, di dalam iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, studi diberkati, bahkan kesehatan diberkati, dilindungi, disertai, dipelihara Tuhan, senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada teman-teman seiman yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh binur Tuhan Yesus, teman-teman seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
kuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah kesulitan. Oh, kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan, dan kami yakin Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan kebenaran firman, kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan semua rekan-rekan sepelayanan, demikian juga persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat yang akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencananya beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan baptisan air. Biarlah Tuhan gerakkan hati umat-Mu dengan mantap. Jikalau mereka belum dibaptis, mereka boleh ambil bagian dalam baptisan air untuk menggenapi firman kebenaran. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati